Daya sekaligus mentor orientasi P3K. Kepada yang terhormat teman-teman P3K angkatan 23, marilah kita padatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada unit P3K Kabupaten Pemalang tahun 2023. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di hari akhir kita mendapat syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Langsung saja, yang pertama saya akan menyampaikan tentang on the job training, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ASN P3K angkatan 23 tahun 2023 di SD Negeri 02 Daya 30 Maret sampai 10 April. Nah, ini biodata saya mengajar di SD Negeri 02 Kebiang, Kecamatan Dongkal, Kabupaten Pemalang. Saya akan mempresentasikan tentang yang pertama bab 1 yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, waktu dan tempat. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 pasal 5 ayat 2, pengenalan fungsi dan tugas ASN dilakukan hanya 1 kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Pelaksanaan pengembangan kompetensi inilah dilakukan paling lama 24 jam pertemuan. Yang kedua, maksud dan tujuan. Di sini maksud dan tujuannya adalah pengenalan fungsi dan tugas ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat, itu mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Selanjutnya di sini waktu dan tempat. Waktu dan tempat dilaksanakan secara daring atau online dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 Maret 2023 itu pemberitaan Zoom full daring. Itu di titik lokasinya di SD Negeri 02 Lodaya. Yang kedua, 30 sampai 31 Maret 2023 agenda 1 pembelajaran online melalui Zoom meeting di tilok masing-masing. Yang ketiga, tanggal 3 sampai 7 April 2023 itu melakukan OJT atau on job training di masing-masing tempat P3K, ditempatkan atau di sekolah masing-masing. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu nilai etika pemerintah Kabupaten Pemalang. Di sini visi misinya adalah terwujudnya Kabupaten Pemalang yang aman. Selanjutnya misinya di sini mewujudkan rasa aman, ketentraman dan keterlibatan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan mental dan karakteristik masyarakat yang agamis, toleran dan saling gotong royong. Yang keempat, mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan perkotaan. Yang kelima itu mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi budaya lokal. Yang keenam itu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Nah, di sini bab 3 langsung saja visi misi SD Negeri 02 Kebiang, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, cerdas, terampil dan berbudi luhur. Terus yang kedua, misinya adalah membimbing siswa tekun melaksanakan ajaran agama
dan senantiasa iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan disiplin dalam arti luas seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap patriotisme melalui pendidikan pendahuluan negara. Yang keempat, mengembangkan potensi siswa sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu rencana kerja PDKK. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi tingkat kesulitan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membuat metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran matematika melalui metode discovery learning. Yang keempat, melakukan evaluasi, penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Yang pertama, di sini tentang menganalisis atau mengidentifikasi masalah. Yang pertama, tahapan kegiatannya adalah menyelidiki atau menilai murid terhadap materi yang akan disampaikan. Yang kedua, kemudian mengelompokkan kesulitan permasalahan dalam belajarnya melalui angket atau prompt. Yang selanjutnya itu ada outputnya. Outputnya itu berarti di sini hasilnya itu terbentuk asesmen atau penilaian diagnostik. Terus isinya asesmen itu mengetahui tingkat. Jadi nanti adanya asesmen ini nanti mengetahui kesulitan yang dialami siswa itu apa. Terus yang ketiga, kalau sudah dikelompokkan yang sulit apa belajar siswa didik dari hasil asesmen diagnostik yang pertama. Nah di sini nanti ada penerapan nilai berakhlak. Di sini ada sikap, orientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten. Selanjutnya di sini yang kedua, metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran, saya di sini menggunakan discovery learning. Di sini ada tahapan kegiatannya. Yang pertama, komunikasi, konsultasi dengan mentor mengenai penerapan model pembelajaran discovery learning. Terus yang kedua, sharing dengan guru rekan sejawat untuk menyusun perencanaan proyek. Terus yang ketiga, persetujuan oleh mentor dalam penerapan model discovery learning pada mata pelajaran matematika. Nah, nanti selanjutnya ketika tahapan kita sudah, kita akan masuk ke output. Outputnya atau hasil kegiatannya itu yang pertama, kita melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan menggunakan metode discovery learning. Yang pertama, jadinya kesepakatan antara mentor dan guru kelas. Yang kedua, terciptanya rancangan proyek yang terstruktur atau berkesinambungan. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan penerapan model pembelajaran discovery learning pada mata pelajaran matematika. Terus selanjutnya di sini ada penerapan nilai-nilai berakhlak. Ada satu harmonis, adaptif dan saling kolaboratif. Selanjutnya di sini yang ketiga, melaksanakan pembelajaran matematika menggunakan metode discovery learning. Di sini yang pertama tahapannya, yang pertama melawan absensi, yang kedua memberikan pertanyaan, terus yang ketiga mengajak peserta didik mencari cara menemukan volume bangunan, yang ketiga, yang keempat membuat kelompok untuk mengidentifikasi atau menganalisis pada lembar kerja peserta didik sesuai dengan arahan guru. Yang kelima, peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, nanti hasilnya di sini adalah yang pertama, terlaksananya ada apresiasinya, itu peserta didik mendapatkan pembelajaran yang nyata, menambah kreativitas dan rasa percaya diri. Terus yang keempat, penerapan nilai beralangnya itu ada harmonis, adaptif, kolaboratif. Selanjutnya di sini melakukan evaluasi, penilaian dan refleksi pada pembelajaran yang sudah dilakukan.
Yang pertama, tahapan kegiatannya adalah pendidik melakukan penilaian hasil belajar peserta didik, kemampuan peserta didik dalam memecahkan permasalahan pada kehidupan sehari-hari mengenai tentang tadi volume bantuan. Yang kedua, peserta didik membuat kesimpulan yang pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, mengakhiri pembelajaran dan serta memberikan motivasi kepada peserta didik supaya lebih semangat. Terus nanti hasilnya di sini adanya evaluasi terhadap peserta didik dengan hasil yang memuaskan. Yang kedua, peserta didik memahami materi pembelajaran dan mampu memecahkan masalah. Yang ketiga, peserta didik itu harus saling termotivasi untuk belajar untuk lebih giat lagi. Terus yang keempat di sini penerapan nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan dan loyal. Jadi di sini saya menggunakan metode discovery learning itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan minat siswa pada pembelajaran matematika. Terus selanjutnya penutup kesimpulan dan manfaat. Di sini kesimpulannya adalah dengan diadakannya orientasi ini dapat membentuk karakter ASN yang profesional, terus melaksanakan pelayanan publik dan memiliki nilai inti ASN yang sama, memperkuat budaya kerja. Lalu pemerintah telah memberikan arahan agar seluruh instansi pemerintah dan instansi daerah itu mengimplementasikan value atau nilai dasar ASN berakhlak, yaitu bangga melayani bangsa. Terus selanjutnya manfaat. Dengan adanya kegiatan orientasi dari kali ini itu sangat menambah wawasan kebangsaan bagi P3K, sehingga saya bisa konsisten dalam menjalankan tugas di SD Negeri 02 Kebiang, dan saya sebagai pendidik kedepannya menjalankan tugasnya sebaiknya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi ini untuk meningkatkan etos kerja demi tercapainya pendidik sesuai dengan visi misi Kabupaten Pemalang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan silakan. Monggo Bu Mici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Cinta Maria mau bertanya nih Pak. Apa langkah atau metode model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa di SD Negeri 02 Kebiang? Terima kasih. Baik, pertanyaan sangat bagus. Saya akan jawab mengenai metode discovery learning, yaitu yang pertama ada tahap-tahapannya yang sudah tadi saya jelaskan. Yang pertama ada stimulation atau rangsangan. Yang kedua ada problem statement, yaitu identifikasi masalah. Yang ketiga ada data collection, pengumpulan data. Yang keempat ada data processing, pengolahan data. Yang kelima ada verifikasi. Yang keenam ada generalization, kesimpulan. Jadi nanti siswa guru menggunakan metode belajar discovery learning dalam pembelajaran matematika dengan media yang sangat bagus, nanti akan terciptanya pembelajaran yang menarik dan siswa sangat minat, sehingga akan berdampak pada hasil belajar siswa yang sangat baik. Demikian jawaban dari saya. Bagaimana? Oke, sudah jelas ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya tutup. Cukup, alhamdulillah. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.